Garju Closer, Stephen di sini. Di video ini saya akan bahas siapakah yang lebih kuat, Senchou kita alias Luffy atau sang tangan kanan Roronoa-Zoro. Nah, mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja. Wadaw. Nah, seperti biasa, sebelum lanjut ke video ini, jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya, agar video review Lomi langsung muncul di HP kalian. Serta pastikan sebelum kalian komen atau apapun, kalian menonton video ini sampai habis, karena pasti akan banyak sekali nih kaum sumbu pendek yang langsung embacote setelah baca judul. Bang, ngapain sih banding-bandingin kayak gitu, nggak jelas banget. Ya, sebenarnya salah satu alasan kenapa saya bikin video ini, karena banyak juga yang komen di video saya sebelumnya, yaitu membandingkan di antara Jinbei dan Zoro siapa yang lebih kuat. Dan mereka bilang, bang coba dong bandingin Luffy sama Zoro siapa yang lebih kuat. Nah, disinilah di video ini saya akan bahas tentang hal itu. Lalu perlu diingat juga, saya membandingkan ini berdasarkan objektivitas dan bukan subjektivitas. Seperti contohnya, Luffy kan kapten, ya jelaslah dia lebih kuat, gimana sih? Kata-kata itu aja sudah membuktikan bahwa hal tersebut subjektif, bahwa Luffy sebagai kapten. Jadi buat kalian yang nggak ngerti gimana bedain subjektif sama objektif, mungkin kalian bisa cek Google langsung kali ya. Atau jika kalian mau analogi yang gampang, gini deh, misalnya ada lagu K-pop atau mungkin Korean pop lah, musik-musik dari Korea yang lagunya sangat hits. Bagi para subjektif people, mereka bakal bilang, "Nih apaan sih K-pop? Gak enak ah, males ah." Gimana mereka bilang gak enak? Karena mereka pada dasarnya nggak suka sama K-pop atau mungkin sama Korea dan bukan karena lagunya. Dan untuk orang-orang yang objektif, mereka bakal denger lagu tersebut dan baru mereka komen, wah lagunya enak sih, musiknya juga enak, tapi sayang liriknya kurang bagus jadi kurang enak deh. Nah, itulah perbedaan dimana kita langsung menilai antara yang objektif dengan yang subjektif. Untuk objektif kita melihat dulu atau mendengar dulu apa yang ada dari sesuatu objek tersebut, yaitu lagunya jika contohnya di K-pop. Serta jangan juga ada yang bilang, ya elah bang, Zoro kan pakai pedang, Luffy kan tangan kosong. Yang nggak bisa bandingin kayak gitu Bambang. Banyak yang komen gitu juga di video Jinbei, karena mereka menyuruh, wah Zoro tangan kosong aja deh, baru Jinbei bisa menang. Lah, kalau kita mau balik, coba suruh Luffy pakai pedang. Itu pun melawan Zoro yang pakai pedang. Apakah Luffy dapat menang? Jawabannya 100% tidak. Luffy bahkan pernah berkata sendiri, dia tidak bisa menggunakan pedang yang kita pun tahu itu. Jadi bukan sesuatu yang bisa kita bandingkan sesuatu seperti itu. Karena ya dapat dibilang itu emang udah style bertarung mereka. Luffy tangan kosong plus buah iblisnya dan Zoro plus pedangnya. Itu adalah suatu kesatuan yang jangan dipisah-pisah. Anggap saja mereka suatu kesatuan utuh. Luffy ya Luffy dengan semua kekuatannya dan Zoro ya Zoro dengan pedang-pedangnya. Nah, sampai situ sudah dapat kan ya poin dari yang saya maksud. Dan kita akan masuk juga ke pembahasan yang kalau dinilai dari subjektif ya sebenarnya nggak perlu dibahas lah, karena Luffy adalah kapten. Jadi pastinya dia akan lebih kuat. Ini jika kalian masih memikirkan secara subjektif. Jadi tentu saja ada banyak faktor yang perlu kita lihat untuk mengetahui seberapa kuat di antara kedua orang ini. Mungkin kurang lebih formatnya akan mirip dengan video saya sebelumnya, yaitu perbandingan Zoro dan juga Law. Mungkin buat kalian yang kepo, kalian bisa langsung cek juga ke videonya di kartu di atas kanan. Nah, pertama kita akan bandingkan dari bounty-nya. Ya, lagi-lagi hal yang sebenarnya kurang relevan, tapi masih banyak juga yang menganggap jika suatu bounty makin tinggi, maka itu makin hebat. Ya, sebenarnya tidak salah juga sih, karena sampai saat ini bounty bajak laut terbesar adalah Goldie Roger. Sebenarnya untuk kasus jika beda bajak laut bisa sih dibandingkan begitu, tapi mereka, Luffy dan Zoro ini masih satu kru, yang berarti cukup sulit untuk membandingkannya dengan bounty. Dan akan tidak valid juga karena Luffy mendapatkan bounty yang sangat tinggi setelah arc dari Whole Cake Island, di mana dia naik menjadi 1,5 miliar berry. Sedangkan Zoro dia tidak mengikuti arc tersebut. Bahkan Sanji pun yang ikut di arc tersebut naik ke bounty yang sangat tinggi, bahkan lebih Zoro, yaitu di 330 juta berry. Jadi mungkin kita akan skip untuk masalah bounty ini. Lalu selanjutnya masalah kecepatan. Ya, untuk masalah ini sepertinya sudah cukup clear bahwa Luffy menang jauh dibandingkan dengan Zoro. Terutama dengan gear second aja kecepatan Luffy udah meningkat sangat jauh. Apalagi jika dia berubah menjadi gear fourth atau apapun lah. Walaupun kita tidak bisa meremehkan kecepatan Zoro sebagai pendekar pedang. Dia pun masih sering tiba-tiba muncul begitu saja, padahal dia adalah seorang pendekar pedang yang tidak terlihat cepat lah.
Nah, selanjutnya yaitu ketahanan dan daya tahan fisik. Ini sebenarnya sudah cukup jelas, di mana Zoro jauh di atas Luffy masalah ketahanan fisiknya. Selain dari pertarungan-pertarungan hebat, dia yang sampai berdarah-darah pun dia masih bisa saja bangkit. Ya, kita sudah melihatlah itu ketahanan dari Zoro. Mungkin kalian bisa ingat arc di Ice Blue, tepatnya ketika dia melawan Arlong. Situ bahkan Arlong berkata, kenapa kau masih bisa berjalan, bahkan bisa mengalahkan Hachan dengan luka sangat hebat yang diberi oleh Mihawk seperti itu. Itu saja sudah cukup jelas bahwa Zoro ini sangatlah kuat. Lalu cukup epik juga ketika dia melawan Mr. Satu dengan semua luka yang dia terima. Untuk Luffy ini, dia memang hampir selalu pingsan setiap dia menang melawan dari musuhnya. Seperti ketika melawan Crocodile, dia pingsan cukup lama juga beberapa hari. Lalu melawan Lucci juga seperti itu. Dan untuk masalah Zoro ini, yang paling jelas adalah ketika di Thriller Bark. Ketika Zoro sudah bertarung dari awal melawan Ryuma, lalu Oars, dan yang lain-lain, hingga akhirnya dia melawan Kuma yang walaupun cuma sebentar. Dan Luffy yang dari awal juga sudah melawan Oars dan hingga akhirnya dia mengalahkan Moria, dan dia pun menerima banyak bayangan ke tubuhnya hingga akhirnya dia pingsan setelah mengalahkan Moria ini. Dan saat Kuma mengeluarkan semua kecapean dan luka dari tubuh Luffy tersebut, yang mengakibatkan ketika Luffy bangun, tubuhnya sangatlah ringan karena kecapean dan lukanya sudah benar-benar hilang. Dia bangun seperti manusia normal pada umumnya, dimana seperti dia tidak habis melakukan apa-apa sebelumnya. Di situ Zoro bahkan masih hidup dan dapat berdiri tegak setelah menerima luka Luffy yang separah itu, dimana sebelumnya Zoro pun sudah terluka parah seperti yang saya katakan. Jadi dari sini saja sudah cukup jelas, Zoro ini ketahanannya sangat kuat, mungkin dapat saya katakan seperti mini Shirohige lah, anjay. Ya walaupun di anime, masa Zoro pingsan karena kelaparan saja? Hal itu menurut saya sangat tidak logis. Walaupun di manga tetap saja dia cukup kesusahan ketika mengalahkan Kamazo alias Killer. Apakah mungkin itu adalah clue Oda bahwa Killer pun sangat-sangat kuat sehingga seorang Zoro tidak bisa menang dengan mudah dan tanpa terluka kali ya? Jadi dia membuatnya Zoro seakan-akan dia pingsan. Itu pun mungkin untuk membuktikan seluruh supernova ini sangatlah kuat. Ya mungkin dapat kita paralelkan dengan ketika Luffy yang terkena serangan Apo. Karena keduanya adalah seorang kapten juga ya. Dan situ Luffy sempat pingsan sebentar di mana mungkin Oda membuktikan para supernova ini pun berkembang dengan caranya sendiri. Dan tidak bisa kita bilang serta-merta Luffy Zoro yang berkembang saja selama 2 tahun. Lalu masalah Haki. Untuk yang satu ini, ya sejauh ini memang cukup jelas Luffy di atas Zoro karena satu alasan, yaitu Luffy karakter utama. Jadi setiap perkembangan di tiap arc, tipe-tipe Hakinya pun dilihatkan kepada kita. Seperti sebelumnya, akhirnya dia menguasai advance dari Kenbun Soku Haki, yaitu dapat melihat ke masa depan. Yang juga seperti Katakuri. Lalu juga akhirnya dia bisa menguasai advance dari Busou Soku Haki, di mana dia dapat mengontrol Ryuo dan menghancurkan sesuatu dari dalam. Dan satu lagi, yaitu House Soku Haki yang terlihat dia satu-satunya karakter di Kurotopi Jerami ini yang memilikinya. Lalu untuk masalah Zoro ini, untuk Kenbun cukup normal lah, sejauh ini belum terlihat yang cukup keren dari Kenbun Sokunya. Hanya di Busou Soku saja, Oda pun pernah berkata keahlian dari Haki Zoro ini lebih ke arah Busou, Luffy di House Soku, dan Sanji di Kenbun Soku. Udah menjawab seperti itu di SBS. Mungkin itu clue penting juga bahwa akhirnya Zoro dapat menguasai advance Busou Soku Haki, mungkin seperti Shirohige dan Roger. Dan buat kalian juga yang berkata, loh kan Zoro udah menguasai advance Busou Soku. Itu beda ya, yang dikatakan dengan Hyo tentang dapat memotong benda terkeras dan tidak dapat memotong seperti keras itu. Berarti Zoro sudah menguasai Ryuo atau Invisible Armor sejak ketika dia melawan Mr. Satu. Di sini saya menyebut Ryuo sebagai Invisible Armor ya, dimana mungkin Ryuo ini hanyalah sebutan haki di Wano Kuni. Yaitu dia mengalirkan sesuatu ke objek lain seperti pedang. Dan di posan saya juga cukup ramai dan dapat poinnya bahwa Busou Soku Haki atau Color of Armament ini tidak serta-merta hanyalah Koka saja. Dan kemungkinan Ryuo atau Invisible Armor ini bagian dari Busou Soku Haki. Dimana saya pernah membahasnya dengan lengkap di video ini, mungkin kalian bisa cek langsung ya. Lalu masalah Zoro, apakah dia punya Housoku atau tidak? Sebenarnya untuk hal ini masih tanda tanya. Hal yang dia lakukan ke Monet dahulu itu menurut saya lebih ke arah intimidasi. Dimana itu tipe dari Housoku sih, ya sepertinya tipenya cukup berbeda dengan Housoku yang lain. Dimana Housoku Luffy yaitu mungkin dapat membuat orang-orang berpihak kepadanya, seperti yang dikatakan oleh Mihawk, dan Zoro dia membuat orang-orang ketakutan yaitu Housoku Hakinya.
Ya tentu saja itu hanyalah teori. Saya juga pernah bahas tentang hal itu di satu video khusus. Mungkin kalian juga bisa klik tentang video ini di kartu di atas kanan. Dan jika kita lihat keseluruhan juga, Luffy selalu melawan karakter terkuat di pihak musuh. Dan Zoro dia selalu melawan karakter terkuat kedua. Ya ini sebenarnya logika di manga saja, dimana kapten pasti akan melawan kapten dan seterusnya. Tapi tidak menutup kemungkinan juga sebenarnya jika dipaksakan, Zoro dapat mengalahkan karakter dari kapten musuh. Mungkin hal yang paling jelas adalah ketika kita lihat di arc Fishman Island. Zoro ketika di dalam laut saja, dia bisa mengalahkan Hody dari segi kecepatan dan yang lain-lain. Itu adalah kapten di pihak musuh loh. Lalu menurut saya pun, Zoro bisa menang mudah melawan Caesar. Tapi mungkin akan cukup kesulitan jika dia melawan Doflamingo, karena Doflamingo ini tipe yang dapat terbang, dimana Zoro tipe close combat lah atau pertarungan jarak dekat. Jauh sebenarnya bisa sih dengan menggunakan pedang terbangnya, tapi tidak efektif melawan karakter cepat seperti Doflamingo ini. Tapi jika melawan Katakuri, ini saya masih cukup sangsi. Sepertinya Zoro pun masih bisa menang melawan Katakuri ini karena keduanya adalah tipe petarung close combat dengan tubuh yang sangat sesek atau tebal seperti Zoro. Ya lagi-lagi itu hanya dapat diandaikan karena karakter utama di sini yaitu Luffy. Lalu jika kita lihat juga dari beberapa poin yang dibandingkan, memang Luffy ini terlihat lebih kuat dari Zoro yang dapat kita bilang cukup jauh. Tapi kita pun perlu mengingat lagi, Zoro ini belum pernah bertarung all out setelah time skip. Sejauh ini hanya 50-60% kekuatannya lah yang terlihat. Ketika lawan musuh hebat seperti Kamazo pun tentu saja Zoro ini tidaklah all out, karena dia tidak menggunakan pedang full dan ikat kepalanya. Tapi Kamazo ini cukup hebat dapat membuat Zoro berkata bahwa dia ini adalah orang yang sangat hebat. Dimana biasanya Zoro ini meremehkan orang lain. Jika kalian ingat, Zoro pernah memuji beberapa orang saja dengan berkata sangat hebat, yaitu ketika melawan Ryuma di Thrillbark, yang padahal itu bukanlah kekuatan asli dari Ryuma ini. Dan kali ini ketika dia melawan Kamazo alias Killer. Dan satu lagi yaitu ketika dia clash dengan Kyoshiro alias Denjiro, dimana ketiga orang ini berhubungan dengan Wano Kuni. Memang gila sekali. Semoga kita dapat melihat all out lagi dari Zoro ini di Wano Kuni ini, tepatnya di perang Onigashima. Nah untuk Luffy sudah jelas sih, kita sudah lihat 100% kekuatan dari Luffy sejauh ini. Pertama, melawan karakter yang cukup hebat yaitu Katakuri. Dia sampai mati-matian dan lawan Kaido pun langsung KO di one hit. Ingat 100%-nya ini adalah kekuatannya pada saat ini dan bukan potensi ke depannya. Untuk potensinya jelaslah masih jauh sekali dari Luffy ini, jadi masih cukup sulit juga jika bandingkan karena keduanya tidak dalam posisi yang relevan. Lalu kita kembali ke tujuan awal video ini. Siapa sih yang sebenarnya lebih kuat? Ya, pasti banyak juga yang bilang Luffy Zoro ini 11-12 lah, sama seperti Roger dan Rayleigh, atau Shanks dan Ben Beckman. Walaupun kita tidak tahu apakah mereka ini benar-benar 11-12 atau setara. Tapi lagi-lagi pasti dilihat dari subjektivitas bahwa kapten pasti lebih kuat kan? Nah menurut saya, dan ingat ini murni pendapat saya ya, Luffy dan Zoro ini perbandingan kekuatannya adalah 11-11. Nah loh, bingung kan? Begitu? Sama dong. Sangat yakin kekuatan mereka berdua ini cukup setara. Udah bahkan pernah membuat mereka bertarung satu kali. Ingat kan? Bukan di anime filler yang ini ya. Haha. Itu murni tidak bisa dijadikan alasan. Berkali-kali saya katakan, saya tidak pernah mengambil anime sebagai referensi karena banyak sekali hal yang tidak valid dari anime ini. Lalu buat kalian yang jawab di mana? Di Whiskey Peak? Ya benar. Pertama kali mereka masuk ke Grand Line. Di situ Luffy marah besar kepada Zoro karena Zoro melukai orang yang sudah memberikan mereka makanan, padahal sebenarnya mereka adalah pemburu hadiah. Tanpa pikir panjang, Luffy langsung masuk ke mode serius, dan tanpa pikir panjang juga, Zoro langsung masuk ke mode serius untuk menghadapi Luffy di sana. Lalu ada beberapa hal penting juga yang bisa kita ambil dari situ, di mana Zoro menggunakan onigiri, yang itu adalah salah satu jurus terkuat Zoro. Yang bahkan Johnny berkata tidak ada orang yang bisa menahan serangan itu selain Mihawk tentunya. Dan situ Luffy menggunakan Gomu Gomu no Bazooka, serangan terkuat Luffy juga pada saat itu. Dan kalian lihat kan hasilnya? Mereka bahkan bisa saling menahan satu sama lain. Luffy bisa menahan serangan yang katanya tidak bisa ditangkis dengan tangan kosong. Zoro bahkan bisa menahan serangan Bazooka Luffy juga, yang itu adalah jurus andalan pada saat itu. Padahal jika kalian bilang licik, Zoro pakai pedang dan lain-lain, tapi di situ bahkan tidak berpengaruh untuk hal itu, di mana Luffy tangan kosong bisa menahan serangan Zoro.
di mana pertarungan tersebut berakhir seimbang karena Nami menghentikannya, tapi terlihat juga keduanya cukup terluka dalam pertarungan itu. Jadi dapat kita katakan, kemampuan mereka ini sebenarnya setara dan Oda sudah men-state hal itu dari awal banget. Jadi yang membedakannya hanyalah status saja di mana Luffy adalah kapten dan karakter utama di One Piece ini. Tapi masalah kekuatan, saya cukup yakin Luffy dan Zoro ini 11-11. Nah, jadi itulah menurut saya perbandingan kekuatan keduanya adalah seimbang. Jadi bagaimana menurut kalian, apakah ada yang lebih kuat dari satu sama lain di antara kedua orang ini? Ingat, objektif ya, bukan subjektif. Mungkin kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share video dengan teman kalian. Gue udah pamit, and I'll see you guys next time.